recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get away tonight. You leave me in the dark. I'm stumbling around like I'm a question mark, wondering if you're around to catch me if I fall, if I come crashing to the wall. Will you lay me up, jumpstart my heart? I need someone before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. I can't breathe, hoping you're here to rescue me before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. Been here before, it's in my muscle memory, I'm pretty sure. I felt this energy, there's something in your touch, something reminding me of us. Will you lay me up, jumpstart my heart? I need someone before the sun goes down. Who's gonna save me now? Some kind of hero. I can't breathe, hoping you're here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang transdisipliner, yang materinya itu tentang monodisiplin. Monodisiplin adalah suatu disiplin ilmu tertentu dengan menggunakan metode tertentu, dengan spesialisasi tertentu. Di samping ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu teoristis maupun ilmu praktis. Misalnya ilmu ekonomi saja, ilmu fisika saja, ilmu fikih, ilmu sosiologi saja, terlepas dari yang lain dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya intradisiplin. Intradisiplin adalah hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu. Misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri, dalam kurung Yaknes, Adam Smith, Martius dan lain-lain. Fikih yang dikaji dari berbagai jenis mazhab fikih sendiri, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang antardisiplin. Seperti kita tahu, antardisiplin adalah hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun. Misalnya antara sosiologi dan ilmu ekonomi. Ya, teori berada dalam satu rumpun. Sosiologi dan ilmu ekonomi atau sosiologi dan ilmu politik. Hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu sosial. Ilmu fikih dan ilmu kalam. Ini adalah hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu keagamaan. Ya. Ada lagi seperti ilmu kimia dan biologi, atau antara ilmu fisika dan ilmu astronomi. Ya, ini adalah hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu alam. Antardisiplin juga adalah kajian penggabungan dua atau lebih disiplin akademik ke dalam suatu aktivitas. Misalnya suatu penelitian. Pendekatan antardisiplin ini muncul saat suatu permasalahan memerlukan metode pengetahuan dari beberapa bidang ilmu dan tidak dapat dari beberapa bidang ilmu dan tidak dapat diselesaikan
hanya dari satu bidang saja. Ya, antar disiplin ini rupanya kita tidak bisa menyelesaikan rumusan masalah hanya dari satu bidang saja. Kita harus menggunakan beberapa bidang. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu multidisiplin, yaitu suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin. Ilmu berada dalam satu rukun dan masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metodenya sendiri-sendiri. Itu yang masing-masing. Contohnya, kerjasama antara ilmu biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Kerjasama di antara tiga ilmu disiplin. Ilmu berada dalam satu rukun, yaitu ilmu kealaman. Adapun contoh lainnya yaitu di antara ilmu fiqh dan ilmu tasawuf dan maupun ilmu kalam, kerjasama di antara tiga disiplin ilmu yang berada dalam rukun ilmu keislaman. Baik, itu mungkin saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Saya di sini akan menjelaskan tentang interdisipliner dan transdisipliner. Jadi interdisipliner itu adalah bentuk dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda, dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu. Contohnya seperti ilmu ekonomi dan ilmu fikih menjadi ekonomi syariah. Interdisipliner adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin ilmu akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tujuan penerapan pendekatan interdisipliner yaitu untuk memberikan dasar siswa memecahkan masalah dengan berbagai disiplin ilmu. Karena pendekatan tersebut dipandang konsep yang mampu memberikan kesempatan para siswa memahami integrasi dari berbagai ilmu yang mendukung dalam pembelajaran produktif. Contoh pendekatan interdisipliner yaitu antara ilmu akuntansi dan ilmu fikih menjadi disiplin ilmu baru, yaitu akuntansi syariah. Temuan antara ilmu formal dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Antara matematika dan ilmu ekonomi melahirkan matematika ekonomi. Pertemuan antara ilmu formal dan ilmu sosial dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Antropologi dan linguistik yang melahirkan ilmu antropolinguistik atau sosiologi dan linguistik menjadi ilmu sosial-linguistik. Pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu humaniora dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Psikologi dan ilmu tasawuf, contoh berikutnya itu psikologi dan ilmu tasawuf menjadi ilmu psikosofistik. Pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Lanjut ke pendekatan disipliner. Jadi pendekatan transdisipliner itu adalah merupakan bentuk sintetis yang melibatkan lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu yang berbeda, dan akhirnya nanti akan membentuk suatu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya itu matematika, yaitu matematika, ilmu ekonomi dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah. Pertemuan antara ini adalah pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Contoh berikutnya itu ilmu akuntansi dan ilmu ekonomi dan ilmu fikih menjadi ilmu disiplin ilmu baru, yaitu akuntansi ekonomi syariah. Pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Contoh berikutnya itu ilmu biopsikospiritual. Pertemuan antara ilmu psikologi, ilmu tasawuf, dan ilmu sosial. Pertemuan antara ilmu ini mereka berada dalam dua rumpun, lebih dari
dua rumpun ilmu yang berbeda. Pendekatan transdisipliner ini memiliki perbedaan dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin memperlihatkan disiplin yang tersegmentasi. Kedua pendekatan ini tidak memiliki konsep integrasi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang ada. Pendekatan multidisiplin masih memperlihatkan unsur-unsur monodisiplin di dalamnya untuk dapat mengatasi masalah global yang kompleks. Diperlukan suatu hal yang bersifat kualitatif dan tidak hanya sekedar kuantitatif. Sifat kuantitatif ini menandai adanya integrasi dari sejumlah pengetahuan. Integrasi ini merupakan hasil dari redefinisi transdisiplin yang berada dalam kerangka kesatuan mendasar atau fundamental dari ilmu pengetahuan. Dunia akademik saat ini ditandai dengan keberadaan disiplin ilmu yang saling terpisah. Integrasi oleh karenanya merupakan kata kunci yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman upaya untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifat multisektoral. Memerlukan pendekatan transdisipliner. Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual atau intellectual space yang merupakan wilayah atau tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi dan dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dalam ruang intelektual, isu-isu dibahas dan juga dipikir ulang atau rethinking serta dianalisis untuk dapat diimplementasikan. Transdisipliner mempunyai kesamaan makna dengan transsektoralitas yang juga memerlukan kajian. Tujuan dari pendekatan transdisiplin adalah untuk membangun pandangan-pandangan yang diperlukan untuk mengeksplorasi makna baru dari sebuah sinergi. Penggunaan pendekatan transdisipliner dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu yang pertama, bagaimana menghadapi aspek-aspek realitas. Yang kedua, bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks. Yang ketiga yaitu bagaimana mendorong sinergi antar disiplin, dan keempat yaitu bagaimana menggalang kerjasama antara ahli berbagai sektor. Implementasi transdisiplin mengandung makna adanya kerja kooperatif atau sinergi di antara orang-orang yang sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Penerapan transdisiplin digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin dimaksudkan untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dan dari integritasi ilmu pengetahuan yang disebut dengan simfoni. Adanya pendapat mengenai makna transdisiplin menurut Julie Thompson Killian. Transdisiplin adalah pengetahuan praktis yang bersifat reflektif yang mempertimbangkan pluralitas dan kompleksitas kondisi manusia. Pendekatan transdisiplin yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifat kompleks memiliki beberapa elemen penting, yaitu praktis yang bersifat aktif yang melibatkan aktivitas transformasi, integrasi dan rekonstitutif. Yang kedua itu bersifat non-inklusif. Yang ketiga itu memerlukannya adanya proses refleksi diri. Yang keempat yaitu memiliki dimensi kompleksitas. Yang kelima yaitu bersifat plural dengan memanfaatkan perspektif pengetahuan yang berbeda. Dan yang keenam berorientasi ke masa depan atau future oriented. Transdisipliner merupakan pendekatan kolektif yang memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan analisis manusia dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks. Makna pentingnya yang menandai transdisipliner adalah proses integrasi dari
multidisiplin yang digunakan untuk membahas isu atau menghadapi permasalahan permasalahan. Jadi transdisiplin mempunyai manfaat yang tidak hanya digunakan untuk menghadapi masalah-masalah kompleks semata, tetapi juga untuk melihat adanya problem baru yang muncul. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How'd you get so